Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kubah masjid yang sudah sangat terkenal dihancurkan oleh pemerintah Cina seiring dengan sumpah sinisme agama Xi Jinping. Kampanye Cina untuk menekan Islam semakin cepat ketika pihak berwenang menghapus kubah bergaya Arab dan elemen dekoratif dari masjid-masjid di seluruh negeri tirai bambu tersebut. Perubahan mencolok telah diamati di masjid utama di Yinchuan, ibu kota provinsi Ningxia, tempat sebagian besar etnis minoritas Muslim Hui tinggal. Kubah berwarna hijau cerah dan menara emas yang dulu menjulang ke langit di atas masjid Dangguan, kini semuanya telah diruntuhkan. Kerawang gaya masjid keemasan lengkungan dekoratif dan aksara Arab yang sebelumnya menghiasi masjid itu juga telah dilucuti. Yang tersisa hanya sebuah gerbang berbentuk persegi panjang abu-abu, bertuliskan Masjid Dangguan dalam bahasa Cina. Foto ironis ini ditunjukkan oleh Christina Scott, wakil kepala misi Inggris di Cina dalam perjalanan baru-baru ini. Hanya ini yang terlihat sekarang setelah renovasi. Kubah menara semuanya hilang, tidak ada pengunjung yang diizinkan. Tentu saja sangat menyedihkan. Kubah bergaya Islam dan elemen dekoratif juga dihilangkan dari masjid-masjid di provinsi tetangga Gansu, rumah bagi Linxia, sebuah kota yang dijuluki Mekah kecil karena sejarahnya sebagai pusat kepercayaan dan budaya Islam di Cina. Menghapus elemen dekoratif Islam dari masjid adalah langkah yang diambil otoritas Cina di bawah pimpinan Partai Komunis Xi Jinping. Hal ini atas nama sumpah sinisme agama yang mereka lakukan di depan Xi Jinping. Tiongkok telah bertahun-tahun melancarkan kampanye melawan pengaruh Islam, menghilangkan elemen dekoratif dan aksara Arab dari bangunan, tanda dan lengkungan, dan sekarang menargetkan masjid di Ningxia dan provinsi lainnya. Perubahan paling kentara terjadi di Xinjiang. Wilayah suku Uighur ini telah banyak berubah menjadi sangat menyeramkan dengan kem-kem pendidikan ulang yang membuat para tahanan mengalami penyiksaan fisik yang mengerikan. Mereka diindoktrinisasi politik serta kerja paksa. Menumbuhkan janggut, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Semuanya dianggap perilaku mencurigakan oleh pemerintah komunis, dan hal itu cukup dijadikan alasan untuk ditahan di kem-kem konsentrasi. Menurut media Inggris telegraph.co.uk, salah seorang mantan tahanan di Xinjiang berbicara tentang penyiksaan yang ia alami di sana. Tahanan tersebut mengatakan bahwa dirinya disetrum oleh tusukan ternak, dipaksa berjanji setia kepada partai berkuasa, serta bekerja di pabrik yang membuat sarung tangan dengan bayaran kecil. Sekolah-sekolah yang sebelumnya mengajarkan bahasa Arab dan para imam yang terlatih juga terpaksa ditutup. Sebaliknya, pemerintah komunis mendirikan sekolah khusus untuk melatih para imam agar memiliki sikap politik yang benar, menurut media pemerintah Cina. Pakar kelompok etnis minoritas Cina dan profesor antropologi di Pomona College, Drew Gladney, menyebut otoritas Cina sangat mengkhawatirkan pengaruh dan otoritas agama eksternal. Ia menambahkan bahwa menjadi religius di sana merupakan ancaman bagi otoritas politik negara. Secara resmi, partai yang berkuasa di Tiongkok hanya mengakui 5 agama besar, yakni Buddha, Taoisme, Islam, Katolik, dan Protestan. Namun dalam praktiknya, pemerintah secara ketat mengontrol dan mengatur pengamalan kepercayaan tersebut. Media itu pun menyebut bahwa penindasan di Tiongkok tidak hanya ditujukan secara eksklusif pada Islam, tetapi memang nampaknya yang dituntut paling keras dalam hal ini adalah Islam.